Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulullah ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan izin dan kuasanya kita masih sempat dipertemukan pada kesempatan kali ini, tidak lain dalam satu rangkaian acara yang sangat penting bagi Bapak dan Ibu. Salawat beserta salam mari sama kita sampaikan kepada ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, perkenalkanlah saya hari ini akan menyampaikan suatu materi yang sangat penting untuk kita semua. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan inti pada kesempatan kali ini, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia menghadiri acara pada hari ini. Tentu acara ini tidak kalah penting juga dengan namanya acara P2K2 atau yang sering kita lakukan pada tiap bulan. Bapak dan Ibu, kalau tiap bulan, kalau di pertemuan PKH, saya selalu mengadakan pertemuan bulanan, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan kapasitas kemampuan keluarga. Namun pada hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pencegahan dan penanganan stunting sejak dini. Kenapa hari ini saya akan membawakan materi ini? Karena sesuai instruksi dari Presiden melalui Kementerian Sosial, dari data yang ada bahwa stunting di Indonesia itu masih cukup tinggi. Maka semua pihak yang berkompeten di bidang itu untuk memberikan satu sentuhan atau satu edukasi kepada Bapak dan Ibu agar supaya stunting, pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia itu bisa menurun. Melalui kesempatan ini, materi pokok yang saya akan bawakan tidak lain yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kesejahteraan ibu hamil, spesifiknya yaitu stimulasi atau pemberian stimulasi kepada janin. Nanti sebentar saya akan jelaskan lebih lanjut seperti apa stimulasi yang akan diberikan kepada janin. Nah, kenapa Bapak dan Ibu sangat penting untuk mencegah dan menangani stunting pada saat ini? Karena anak kita, baik anak Bapak dan Ibu, anak saya ataupun anak saudara-saudara kita, itu merupakan aset bangsa. Jadi karena mereka ini aset masa depan bangsa, maka perlu untuk dijaga baik dari kesehatannya, gizinya, dan yang terpenting dia tidak stunting, Bapak dan Ibu. Jadi menurut pengertiannya, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh atau seseorang yang mengalami gizi kronis. Jadi itu pengertiannya. Namun sebelum saya berangkat sampai ke materi inti, Bapak dan Ibu harus tahu dulu kenapa kita harus melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Kenapa harus dari janin? Kenapa harus dari janin? Karena pencegahan penanganan stunting Bapak dan Ibu itu penting sekali. Mulai dari dia di dalam kandungan, dalam kondisi dia masih dalam bentuk janin, kemudian setelah ibu melahirkan usia 0 bulan sampai 2 tahun,
Kemudian di periode emasnya di usia 2 tahun sampai 6 tahun itu kita perlu melakukan penanganan yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak kita supaya tidak stunting. Jadi langsung saja saya masuk ke materi inti. Tadi saya sudah membahas, saya antar Bapak dan Ibu dengan pengantar kata, dengan latar belakang kenapa stunting ini perlu dicegah. Karena anak itu merupakan aset masa depan bangsa, maka harus kita jaga. Kemudian stunting itu seperti apa? Stunting itu tadi kondisi di mana anak-anak mengalami gagal tumbuh atau mengalami gizi kronis. Sekarang kita masuk ke mencegah dan menangani stunting melalui kesejahteraan ibu hamil, khususnya memberikan stimulasi pada janin. Stimulasi tidak lain yaitu suatu kegiatan yang merangsang indera bayi yang bertujuan untuk merangsang pembentukan jaringan otak, kemudian penglihatan bayi, pendengaran bayi, maupun pergerakan bayi yang ada di dalam janin. Jadi stimulasi apa saja yang bisa Bapak Ibu berikan kepada bayi dan waktunya kapan, ini yang sangat penting untuk kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama, jenis stimulasi yang bisa Bapak Ibu lakukan, ada 3 jenis stimulasi yang bisa Bapak Ibu lakukan kepada bayi atau janin yang ada di dalam kandungan Bapak dan Ibu. Yang pertama, dengan memberikan sentuhan. Sentuhan diberikan pada usia kandungan itu memasuki usia 4 minggu. Jadi kalau Bapak dan Ibu atau istri Bapak atau ibu-ibu yang sedang hamil memasuki usia kandungan 4 minggu, jenis stimulasi yang bisa Ibu berikan yaitu tidak lain memberikan sentuhan seperti ini. Jadi gunanya apa? Karena bayi pada usia itu dia bisa merespon dengan stimulasi yang kita berikan, dengan mengelus-ngelus bayi, dia perkembangan jaringan-jaringan otak bayi itu akan berkembang secara optimal. Maka penting sekali stimulasi yang Bapak Ibu berikan. Jadi itu untuk pada usia kandungan 4 minggu. Kemudian memasuki usia kandungan 22 minggu. Jadi stimulasi apa yang ibu-ibu harus berikan? Yang pertama, bisa memutar musik, mungkin lagu-lagu rohania sesuai dengan agama kita masing-masing, atau memutar musik-musik yang syahdu, ya, memutar musik-musik yang syahdu. Gunanya apa? Untuk merangsang pada usia kandungan tersebut, dengan memutar musik atau apa itu merangsang pendengaran bayi. Kemudian pada usia kandungan juga yang pada usia 22 minggu, stimulasi yang kedua bisa Bapak Ibu berikan yaitu dengan memberikan cahaya kepada bayi. Ya. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan lampu senter, atau bisa juga ibu-ibu kalau lagi santai di luar pada pagi hari maupun sore hari ketika matahari masih ada, bisa Bapak Ibu lakukan stimulasi dengan mengerahkan bayi kepada cahaya matahari. Gunanya apa? Dengan cahaya tersebut itu bisa merangsang penglihatan bayi. Karena pada usia tersebut bayi sudah bisa dirangsang dengan cahaya. Jadi memasuki usia 6 bulan, ya, dan seterusnya, stimulasi ini bisa dilakukan Bapak dan Ibu secara terus menerus. Jadi bisa juga kita melakukan dengan sentuhan tadi, kemudian mendengarkan lagu-lagu rohania dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu menstimulasi anak dengan
uh, menyinari janin dengan cahaya. Jadi hal-hal ini yang perlu Bapak Ibu lakukan agar anak Bapak dan Ibu bisa tumbuh sehat dan cerdas, atau pertumbuhan dan perkembangannya itu lebih optimal. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah dan menangani stunting. Jadi menangani stunting atau mencegah stunting itu tidak perlu Bapak Ibu harus lakukan nanti sudah pada usia anak sudah masuk usia sudah besar atau sudah masuk pada periode emas baru dilakukan stimulasi. Jadi masih dalam kandungan sampai periode emasnya di usia 6 tahun itu perlu kita stimulasi, karena dengan adanya stimulasi tersebut untuk mencegah terjadinya anak-anak kita stunting. Jadi di akhir kata, biar kesimpulan, mungkin hal-hal ini yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.